Makanya lu jual gue borong. Ngalahin nenek peot, anak gue cuma 2. Lu mah bobro, udah sowe itu 4 lu jebolin lewat sono. Belum udah. Belum. Ya. Udah jebol itu lubang sumur. Lubang sumur. Mbak Putri lagi masih muda, lagi dugem kayaknya. Kalau memang udah diuji, saksi udah memberikan, kenapa salah tangkap? Yang orang tidak bersalah dipenjarakan, itu kan? What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini channel sayang kita, Horror Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Video ini berawal dari Mbak Putri yang nyenggol duluan ke Mbak Widya. Dan seperti biasa, Widya pun melawan tuh dengan memberikan fakta tentang kehidupan pribadi Mbak Putri. Mari kita reaction sama-sama videonya, biar nggak gagal paham tuh. Yuk sikat. Suaminya kan dia belum hamil. Kalau gua mah jujur, ya kan? Jangan suka nyolek-nyolek orang kalau nggak mau didamprat. Ya kan? Makanya lu jual gue borong. Lu jual gue borong. Ya kan? Begitu bro, nyolek-nyolek gua, ya gua borong sekalian. Ya. Bayi tabung bun. Anaknya udah 4 itu. Bilang juga nenek-nenek. Nenek peot, ngalahin nenek peot. Anak gua cuma 2. Lu mah bobro, udah sowe itu 4 lu jebolin lewat sono. Belum udah. Belum. Ya. Udah jebol itu lubang sumur. Lubang sumur. Aduh. Berarti ketawa. Aduh. Iya. Iya kan? Iya. Gue cuma punya anak 2, ya. Dia udah ngeluarin kepala 4 itu, udah sowe itu, ya udah nggak ada rapet-rapetnya acan itu, ya. Udah Aduh. Anak 5. Kalau sesar nggak masalah. Nah sekarang peotan siapa ayo? Ya nggak ada tulangnya lagi tuh yang bawah. aduh ntar deh selek gua ya. Udah dol parah bu ya, harus parah lah. Widya kan parah, kalau disenggol kena gulung dia ya. Wah habisin dia. Lah iyalah. Nah terus cantikan siapa katanya udah nenek-nenek. Emang dia nggak nenek, ngalahin nenek-nenek. Dan nenek-nenek mah masih seperti masih remaja bro. Kulitnya nggak ada keriput-keriputnya acan. Masih kenceng kene. Ya kan lah dia. Nah gimana menurut kalian gengs? Widya kalau ngebongkar nggak kira-kira. Nih contohnya. Jangan pada ketawa ya kalian gengs. Mbak Putri lagi masih muda, lagi dugem kayaknya. Nemu aja ada video, aduh bener-bener intel Bu Widya. Gimana menurut kalian gengs video-videonya? Yang mau komentar seperti biasa di kolom komentar aja ya. Lanjut video selanjutnya. Nah di video ini Bu Widya mengomentari tentang komentar Pasren selaku Pak RT tentang kejadian yang terjadi sebenarnya pada waktu 2016 dulu. Biar lebih jelas, mari kita simak videonya sama-sama biar nggak gagal paham tuh. Saya mengamati perkataan seorang mengenai Pasren Pak RT ya. Nah di situ dia bilang
kalau BAP dulu tentang kesaksian Pasren Pak RT. itu sudah teruji di pengadilan, ya kan. Kemudian dia bilang bahwa Pak Pasren saat ini itu diintimidasi. Yang saya pertanyakan tentang BAP-nya, katanya sudah teruji di pengadilan, ya kan. Tidak perlu membuka kembali yang namanya BAP awal dulu karena sudah diuji di pengadilan, bahkan dikasih gerasi, ya kan. Nah, yang intimidasi itu yang mana? Tolong ditunjukkan. Itu salah satu. Kedua, di mana? ya, kalau dibilang BAP awal itu sudah teruji, ya sudah teruji di pengadilan. Pengadilannya di pengadilan mana? Ketiga, kalau memang udah diuji, saksi udah memberikan, kenapa salah tangkap? Yang orang tidak bersalah dipenjarakan, itu kan yang saya pengen itu. Kenapa? Ayolah ya, tidak perlu membela orang-orang yang menyembunyikan dalam kasus Pina ini karena melibatkan orang-orang pejabat. Jadi percuma juga ya bawa yang namanya tim Polda kalau masih aja berbohong. Indonesia ini butuh kejujuran loh. Ya, Indonesia ini butuh kejujuran. Apa salahnya? Ya kan, bilang lagi saya menentang keras ya tentang yang namanya intimidasi yang namanya Pak Pasren. Ya, menentang keras. Kemudian juga bilang awas ini jangan dipolitikkan. Ini bukan politik, ini soal HAM. Hak asasi seorang manusia, putri remaja yang meninggal, yang pelaku aslinya belum tertangkap. Iya. Jadi wajar bilang kalau bilang netizen katanya menyerang Pak Pasren. Di mana serangan Pak Pasren? Ya, sejauh ini saya memperhatikan belum ada orang yang mengintimidasi yang namanya Pak Pasren. Sejauh ini saya juga belum pernah lihat itu ya orang-orang netizen ini mencaci maki yang namanya atau seperti yang Ibu sebutkan dihina, dihujat, diintimidasi dan segala macam itu belum ada, Bu. Cuman Indonesia ini yang saya tahu ya orang-orang itu bicara Indonesia ini butuh kejujuran, itu aja. Indonesia butuh kejujuran, bukan butuh kebohongan. Kalau memang BAP itu ya udah dipastikan, kenapa mesti yang orang-orang yang salah tangkap yang dipenjarakan? Ya, setahu saya yang dipenjarakan itu kasus sajam di dalam disuruh mengakui kasusnya Pina. Jadi ini ya kunci satu-satunya itu Rudiana dan kawan-kawan juga harus terbuka lebar. Indonesia ini bisa kok memaafkan orang-orang yang kalau berkata jujur, bisa ya kan. Itu kedua ya tadi, kalau memang ada intimidasi kan Ibu bersamanya selalu membelanya kan dengan Pak RT Pasren. Kalau dibilang memberikan keterangan palsu seperti dia menyudutkan namanya Pak Deddy Mulyadi katanya kan, kayaknya enggak deh Bu. Ya, Pak Deddy Mulyadi itu mencari fakta. Jadi di antara orang-orang ya rangkuman pertanyaan Pak Deddy, interogasi dari orang-orang saksi-saksi awal, kita bisa merangkumkan. Netizen ini udah pinter. Jadi bahwa kasus ini adalah kasus rekayasa atau murni kecelakaan itu beda, nggak seramai ini Bu. Ya jadi begitu ya, kita bukan apa ya namanya katanya ya, netizen itu banyaklah yang paham ya tentang apa namanya rekayasa, mana yang murni ya kan. Jadi kalau keberatan Ibu tidak perlu membuka BAP ulang, itu masalahnya apa? Ini bukan untuk diperpolitikan, ini bukan soal politik. Ini soal nyawa seseorang yang diperbudak karena uang, ya kan? Jadi begitu. Kalau Ibu mengatakan keterangan Deddy Mulyadi, wawancara saya ini membuat gaduh, membuat ini Indonesia ini sepertinya enggak deh Bu. Ya, kalau menurut saya. Buka fakta. Karena dari rangkuman perjalanan Pak Deddy dari A sampai ke Z itu kita bisa merangkumkan fakta dan kenyataannya, kebohongannya seperti apa. Di situ udah mulai ada titik terang gitu. Kalau
Ibu keberatan tentang BAP awal itu diminta, keberatan alasannya apa gitu. Alasannya karena udah diuji di pengadilan. Kalau pengadilannya nggak jujur bagaimana? Kita ini butuh kejujuran, ya kan? Alasannya udah teruji di pengadilan, ya kan? Kalau dia udah diuji 2016 lalu di pengadilan, ya kenapa mesti keberatan kalau kliennya itu diminta lagi keterangan ulang, BAP-nya Kayak diminta ada keterangan something. ulang untuk mengungkap kejujuran, kebenarannya, ya kan? Saya agak-agak curiga juga jadinya kalau yang kayak begitu ya, memberikan keberatan tentang minta berkas BAP ulang itu, ya kan? Artinya omongan saya ini ya dicerna orang, ya kan, sampai mereka mengeluarkan statement seperti itu. Untuk apa katanya meminta yang namanya state ulang? Artinya siaran langsung saya itu ada yang merekam, ada yang menyampaikan kan sama orang itu kan, karena singkat dan simpel kata saya kan. Kalau memang presiden kita itu taringnya panjang ya untuk keadilan, karena kasus Vina ini udah di dalam kepemimpinan yang namanya Bapak Jokowi, ya kan. Kalau seandainya Bapak Jokowi itu taringnya panjang, ungkap ini kebenaran ini, ya gampang kan Bu, diminta ulang BAP-nya, BAP lama, saksi-saksinya. Apa susahnya? Karena itu banyak keterangan palsu, betul, ya kan. Ada arahan penyidik, masa mengarahkan seseorang agar ujung-ujungnya mereka terjadi terpidana gitu, ya kan. Nggak lucu lah. Banyak orang yang menggiring opini pakar-pakar hukum termasuk pengacara, ya kan, membelokkan ini asal cepat selesai gitu kan. Bukan masalah asal cepat selesainya Bu, kita butuh keadilan. Punya perikemanusiaan dan keadilan enggak sih nurani kalian itu sebagai penegak hukum, sebagai katanya apa namanya mendampingi klien-kliennya, ya kan? Putri Terutama lagi. ya, itu banyak sekali orang yang baru menongol jadi pengacara, berlagak lebih hebat. Apa kehebatannya? Ya kan, bikin gaduh, bikin sayembara segala, ya kan. Nah jadi seperti itu. Kalau keberatan ibu dengan ada sindiran kita di media sosial, minta BAP ulang, apa namanya berkas BAP ulang, ya minta dulu usut yang namanya pejabat pada 2016 lalu itu di Polda Jabar itu siapa, itu Rudiana bersama siapa kala itu, di sekelilingnya juga itu Kapolrinya siapa. Apa salah saya sebut-sebut itu, ya kan? Ya nggak salah kan, ini demi perikemanusiaan, ya demi ideologi kita, ya perikemanusiaan terutama sila kedua. Jadi tanda tanya saya kalau ada orang melindungi kliennya, diungkap kembali BAP itu diminta kembali, kemudian BAP itu udah diuji di itu, tapi nyatanya toh nggak selesai, tapi nyatanya orang rakyat kecil yang dipenjarakan, tapi saksi yang sebenarnya berbohong gitu. Jadi jangan melindungi kejahatan menurut saya sih. Ya kalau kita di ini ya, Indonesia ini bukan masalah politik saat ini, butuh kejujuran. Disitulah kalau mau ya kejujuran itu dibuka, siapa saja dan siapa saja yang terlibat, agar Indonesia ini bisa melek, bisa menentukan calon pilihannya pula ya, kalau memang itu dibawa ke ranah politik, ya kan, agar tidak salah pilih. Ya kalau orang-orang pelanggar hukum segala macam ini dipilih, ini bahaya. Dari tangan kepolisian oknum aja udah berbahayanya seperti ini, 6 tahun berlarut didiamkan. Kalau Indonesia rakyatnya seperti kita ini nggak boleh kritik, apa jadinya? Diam begitu aja, nunggu geger dulu baru diproses, nunggu geger dulu baru diproses. Ini seharusnya presiden juga ya melek, nunggu geger dulu baru diproses, geger dulu baru ini, udah kecaman orang banyak baru angkat bicara. Lamban sekali menangani hukum, kemudian rakyat kecil yang ditumbalkan. Itu cari kita ini cari apa namanya Dedi itu cari fakta agar bisa merangkumkan dari yang namanya pembicaraan orang-orang itu bisa dirangkumkan. Banyak dramanya jadinya seperti itu Bu ya. Nah gimana menurut kalian gengs? Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin.
Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya ya, agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang ingin pembahasan lain di channel ini, silakan aja tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kalau gue mampu, gue bahas pembahasan tersebut di channel ini. Terima kasih. Sekian horor kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.